biasa sudah menyediakan tempat dan waktu serta kesempatan kita untuk menuntut ilmu. Ibu Nyai Hajah Istifaria, kami ucapkan terima kasih Bu Nyai. Seluruh tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, para kaum muslimin, kaum muslimat tadinya, muslimat, mungkin ini juga ada anggota muslimat beneran ya. Kemudian nggak ke GBK ya Bu ya. Para pemudi yang berkesempatan hadir pada malam ini, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita berkesempatan untuk menimba ilmu yang tidak tanggung-tanggung langsung dari tokoh yang sering kita saksikan ya. Beliau Sheila Hasina, seorang influencer atau selebgram, tapi yang selalu mengedukasi kita, mulai dari masalah fikih wanita, kemudian ke masalah rumah tangga, bagaimana memposisikan diri kita sebagai perempuan ya. Ini bisa kita saksikan banyak sekali video-video beliau. Jadi kalau bicara biografi, mungkin jenengan bisa buka langsung YouTube, Google, Instagram atau TikTok ya, pasti langsung ketemu. Kalau saya ceritain biografinya kurang lengkap kayak ini. Dan yang saya sampaikan ini bukan pujian. Ini bukan pujian, ini fakta. Karena seorang pendidik itu tidak butuh dipuji. Seorang pendidik itu tidak butuh dipuji, tapi beliau ini ingin supaya apa yang sudah beliau edukasi itu akan sampai kepada kita, kemudian dipraktekkan dengan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Perempuan butuh ini. Soal sepasaran mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa Islam dengan pesan-pesan dalam Al-Quran yang saya notek dulu. Pesan teragung Islam yang ada dalam Al-Quran itu tentang perempuan. Pesan yang memuliakan, bukan yang memojokkan. Pesan yang memberdayakan, bukan memandulkan peran. Dan pesan yang membebaskan, bukan yang memenjarakan. Tapi pesan-pesan tersebut memang harus kita adopsi, tidak langsung dari Al-Quran. Kadang-kadang nanti malah keliru. Jadi kita tuh harus memahami penafsiran dengan kedalaman intelektual yang sudah disampaikan oleh para ahli tafsir, kita tinggal mengadopsinya. Dan beliau ini salah satu yang kemudian adopsiannya itu diedukasikan lagi, diberikan lagi kepada para wanita. Dan yang dibahas dalam masalah wanita, kalau sebutannya fikih nisa atau fikih wanita. Jadi memang itu dari aurat sampai imam sholat, perempuan juga dibahas dalam fikih nisa. Kemudian dari akikah mungkin sampai wali nikah, dan dari aborsi hingga poligami. Itu yang dibahas. Jadi perempuan itu harus tahu semua tentang itu. Tapi dalam kesempatan ini beliau akan menyampaikan fikih wanita ini mulai yang paling dasar, sehingga nanti berangkat dari situ mungkin dari ibu-ibu semua, adik-adik semua itu nanti bisa berlanjut mempelajari edukasi dari beliau, entah itu dari video-video pendek, dari seminar-seminar beliau, ataupun dari semua postingan yang sifatnya itu memang untuk Anda semua para baik, tidak saya panjang lebar lagi, kami diserahkan kepada Sheila untuk memulai materinya. Masalah halakoh fikih wanita, fikih wanita. Jadi kalau fikih nisa didopak jadi taksis fikih nisa. Nah, jadi kalau bentuknya didopak dan taksis, kalau fikih kewanitaan nanti sempit yang dibicarakan. Tapi kalau fikih nisa itu sudah melulu tentang perempuan.
Mari sama-sama kita ambil ilmu dari beliau sebanyak-banyaknya. Tidak hanya ilmu, insya Allah barokah juga bisa kita dapatkan dalam hadis ilmu pada malam hari. Mohon persilakan seluas-luasnya waktu berjam-jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus Ibu Imam Samikin beserta Ibu Sri Maria selaku pengasuh pondok pesantren Darul Muawanah, ibunya Masyidah. Sebelumnya kita sudah pernah ketemu di Bandar Lampung di pondok pesantren kali kedua dalam satu majelis dalam satu frame, dalam satu majelis dengan ibunya Masyidah dan ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga semua diberikan kelancaran urusannya. Amin. Semoga semua diberikan kesehatan, panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Ini malam-malam kita bahasnya fikih wanita. Semoga bukannya nambah ngantuk tapi nambah semangat. Ibu-ibu, malam ini pembahasan kita tentang fikih perempuan. Ini kalau yang di layar itu nanti sedikit berbeda dengan apa yang paling dapatkan. Yang paling dapatkan ini dasar. Kita insya Allah akan membahas tentang fikih yang meliputi darah, terlebih tentang haid, nifas, mandinya, sholat dan berkodok. Tetapi sebelum jauh kita membahas agar ilmu yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mari kita awali dengan bacaan Fatihah. Kita kirimkan kepada para guru-guru kita, kepada para mu'alif kita, kepada para wali-wali Allah. Semoga dengan berkat kita kirim Fatihah ini betul-betul bisa paham, betul-betul bisa mempraktekkan, betul-betul bisa diamalkan, dan betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberkahi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara tentang darah, perempuan itu sebenarnya kalau keluar darah, hukumnya pasti tidak akan jauh atau pasti akan berputar di antara tiga hukum. Kalau tidak dinamakan dengan darah haid, ya namanya darah istihadah. Kalau tidak istihadah, ya namanya darah nifas. Hanya tiga saja. Tidak ada darah perempuan di luar tiga darah ini. Pasti namanya kalau tidak haid istihadah, kalau tidak begitu nifas. Nah, yang paling sering kita keluarkan setiap bulannya adalah darah haid. Sehingga kalau ibu-ibu ditanya, haid itu yang kayak gimana? Ya, haid itu yang biasa dikeluarkan perempuan setiap bulan. Biasanya jawaban simpelnya demikian. Karena setiap perempuan setiap bulannya normalnya mengeluarkan darah menstruasi yang biasa kita sebut dengan demikian, menstruasi. Nah, kalau secara fikihnya, haid itu adalah darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan yang sudah
mencapai usia minimalnya melalui alat kelaminnya, bukan karena melahirkan, juga bukan karena penyakit pada rahimnya. Bisa pada rahim atau penyakit pada kemaluan hormonal. Ini nanti darahnya bukan haid lagi, melainkan nanti kita akan bahas setelah ini. Jadi yang penting haid itu darah yang normal, itu namanya haid. Kalau keluarnya karena suatu masalah, contoh, misal ini dikeluarkan oleh seseorang yang biasanya kalau kita sering disebut habis manten baru, itu kemudian keluar darah di karung namanya, pecahnya selaput darah. Ini kan keluar darah ya biasanya ya, ini bukan haid, tetapi namanya darah luka. Darah luka seperti tangan kita tergores kemudian keluar darah luka. Atau di alat kelaminnya, mohon maaf, itu ada penyakitnya, kemudian juga mengeluarkan darah. Ini juga bukan kemudian akhirnya dihukumi haid, tetapi dihukumi darah istihadah. Darah istihadah yang tidak ada berapa haidnya, tidak ada. Kalau misal alat kelaminnya yang mengeluarkan darah, jadi akhirnya sholat terus seperti itu. Atau keluarnya ini karena dia melahirkan, bukan haid juga, tetapi dia dihukumi nifas, darah setelah melahirkan. Nah, tetapi yang biasanya membuat bingung itu ibu-ibu, kita kadang-kadang ada seseorang itu haidnya nggak lancar. Ternyata setelah ke dokter, oh kamu ini ada kistanya nih, ada kistanya, akhirnya membuat haidnya nggak lancar. Sehingga bingunglah kita, ini darahnya haid semua, apa istihadah, apa berapa haidnya, berapa istihadahnya, kok keluarnya kadang keluar, kadang tidak, atau sebulan ini keluar terus, sebulan berhenti, sebulan lagi keluar terus. Kadang-kadang kan bikin bingung kalau rahimnya bermasalah. Nah, kalau misal kita terdiagnosa, bukan kita maaf, kalau misal ada perempuan didiagnosa oleh dokter mengalami penyakit, misal tadi contohnya ada kistanya, membuat dia keluar darah yang terus-menerus hingga melebihi 15 hari, atau darah ini tidak beraturan, keluar berhenti lagi, keluar berhenti lagi sampai melebihi 15 hari, atau bahkan sampai berbulan-bulan, maka ibu-ibu di sini kalau mau nanya hukumnya, jangan tanya dokter, dokter saya berapa haidnya, repot nanti. Dokter yang ini jawabnya begini, dokter yang satunya jawabnya begitu. Jadi kita juga akan repot, dan tidak semua dokter tahu bagaimana hukum fikihnya. Terus bagaimana hukumnya kalau sesuai dengan syarat haid, hukumnya haid. Kalau tidak sesuai dengan syarat haid, maka nanti hukumnya istihadah. Istihadahnya ini disesuaikan dengan perincian yang akan kita bahas nanti insya Allah tentang darah istihadah. Secara simpelnya kita akan bahas nanti insya Allah. Jadi maksud saya, kalau ada orang berpenyakit, efek dari penyakitnya itu mengeluarkan darah. Setiap orang yang berpenyakit kalau keluar darah ini kemudian tidak normal, dia diharuskan tanya ke dokter, kasihan. Repot, tidak semua orang bisa nanya ke dokter. Ya, maaf, di sini kalau ke dokter SPOK berapa jam ibu? Baca 2 jam. Jadi saya melewati lembah, gunung, sawah, benar-benar Lampung yang viral itu ya. Ini jalan Lampung yang perlu kita viralkan ini. Jalannya seperti naik roller coaster tapi pakai mobil. Kan kasihan, misal ada orang bermasalah, ini orangnya hidupnya di sini bisa. Mau nanya ke dokter kan harus, tidak semua punya uang untuk tanya ke dokter langsung, kan demikian ibu-ibu. Jadi kalau misal kok keluar darah yang tidak beraturan, maka bagaimana hukumnya? Ya berarti kalau sesuai dengan hukum haid nanti hukumnya haid, kalau tidak sesuai hukum haid kita akan bahas nanti insya Allah. Bagaimana darah itu kalau keluar melebihi 15 hari. Nah sekarang kita bahas dulu nih,
darah ini bisa kita hukumin haid. Syaratnya apa? Kan kita perlu namanya patokan untuk menghukumi darah yang keluar ini menjadi haid. Pertama, keluar dari perempuan yang sudah mencapai usia minimalnya. Minimal haid itu adalah 9 tahun hijriah. Kurang sedikit ibu-ibu, 9 tahun hijriah. Tapi mohon maaf, jarang sekali perempuan keluar darah di usia 9 tahun hijriah, itu jarang sekali. Kebanyakan sekarang memang sudah agak maju daripada dulu. Kalau dulu perempuan itu kan haidnya umur 12, umur 13, SMP kelas 3, SMP kelas 2 baru haid ya. Sekarang anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah mulai haid. Tapi kalau kita lihat secara umurnya, kebanyakan dari mereka itu sudah masuk usia minimal haid. Cuma ibu perlu tahu bahwa minimal usia haid itu 9 tahun hijriah kurang sedikit, itu minimal usia perempuan yang mengeluarkan darah haid. Sebelum ini kok sudah keluar darah bukan haid, namanya istihadah. Namanya istihadah, jadi tidak ada nanti berapa hari, nggak ada, semua istihadah. Kalau semisal sebelum 9 tahun sudah keluar darah, sebelum 9 tahun hijriah kurang 16 hari kurang sedikit sudah keluar darah, maka namanya darahnya adalah darah istihadah. Kemudian yang kedua, darah yang keluar minimal sehari semalam. Nih, kadang nih ada ibu-ibu keluar darah cuman kayak keputihan gitu, tapi warnanya merah atau warnanya coklat. Terus udah berhenti. Keluarnya cuma pas itu doang. Ditunggulah darah itu sampai besok nggak keluar lagi, sampai seminggu nggak keluar lagi, sampai 15 hari nggak keluar lagi. Ya berarti namanya bukan haid. Atau ada kasus itu yang sering keluar darah setiap pipis doang, setiap kencing doang, hanya setiap kencing keluar darah. Di Indonesia tuh banyak kencing keluar darah. Nanti kalau nggak kencing ya nggak keluar darah. Walaupun dicolek pakai kapas tuh nggak keluar darah. Kalau pipis keluar darah. Sehari mungkin cuman kira-kira 3 kali lah. Tapi kan kalau ketika kencing doang keluar darah tidak mungkin sampai 1 jam ya. Mungkin kencing bisa kita hitung hanya 5 menit atau 10 menit lah. Seperti itu rentannya. Besok demikian lagi sampai 15 hari demikian terus. Kalau dijumlah semuanya totalnya tidak ada 24 jam. Maka ya berarti dari awal sampai akhir hukumnya adalah istihadah. Terus gimana kalau istihadah sholatnya? Jadi ibu-ibu, kalau misal kita nih perempuan itu kalau dia di waktu-waktu yang sudah memasuki usia minimal haid kok keluar darah, berarti kan darahnya ada kemungkinan darah haid, ibu-ibu ya. Dan juga ketika semisal sucinya sudah 15 hari, darahnya kan ada kemungkinan darah haid. Semisal dia keluar darah sedikit, contohnya tadi keluar darah seperti keputihan warnanya merah sedikit, yang harus dia lakukan apa? Berarti saya haid, karena darah ini bisa jadi hukumnya adalah haid. Kok kemudian darahnya berhenti walaupun sedikit, darahnya berhenti? Biasanya yang sering ibu-ibu itu kalau keluar darah sedikit terus berhenti, itu seringnya begini, udah jangan sholat dulu, nanti takutnya darahnya keluar lagi. Biasanya begitu. Akhirnya ditunggu, dia gak sholat padahal darahnya gak keluar. Gak sholat, dia darahnya gak keluar. Ditunggulah sampai besok. Barulah kalau misal besok darahnya gak keluar, betul, dia baru mau tuh sholat. Tapi kalau besok dia darahnya keluar, ya sudahlah, berarti darahnya betul-betul haid dari kemarin.
Sebenarnya ibu-ibu, kalau misal keluar darah sedikit terus berhenti, yang harus dilakukan itu apa? Yang harus dilakukan itu adalah sholat, tapi tidak perlu mandi besar. Karena mandi besar itu darahnya kalau sudah dihubungi haid. Sedangkan haid adalah syaratnya minimal keluarnya harus 24 jam. Kalau keluarnya baru sedikit, apakah sudah memenuhi syarat haid? Sudah atau belum? Belum. Karena belum memenuhi syarat haid, berarti darahnya belum dihukumi haid. Kalau belum dihukumi haid, kita wajib sholat. Kita wajib sholat, tapi tidak perlu mandi besar. Ini yang sering salah. Jadi tidak ada ketentuan kita harus nunggu dulu barangkali nanti darahnya keluar lagi. Tidak perlu demikian. Jadi misal kok ibu-ibu nih, kadang-kadang kan di awal haid begitu emang ya. Kadang-kadang keluar seperti cuma coklat bercak begitu, kemudian berhenti, 3 hari kemudian baru keluar darah yang deras. Itu kan selama 3 hari dia masa nggak sholat? Kan repot begitu. Masa nggak sholat, libur sholat 3 hari, padahal darahnya tidak keluar. Nah ini salah kalau susah tidak sholat. Yang benar bagaimana? Ya kalau darahnya keluar kita hukumi haid. Kalau darahnya berhenti kita hukumi suci. Kita lihat darahnya 24 jam belum. Kalau sudah 24 jam berarti tidak perlu mandi. Cukup kita bersihkan, kemudian kita wudhu terus langsung sholat. Kok kemudian dalam rentang waktu 15 hari keluar lagi? Berarti darahnya haid lagi. Haid lagi, nyambung dengan yang pertama. Sering kan ibu-ibu tuh gini sering gitu. Jadi keluar hari tanggal 1 keluar darah misalnya. Tanggal 1 keluar bercak warna merah. Kemudian berhenti sampai tanggal 5. Di tanggal 5 baru keluar darah yang banyak ya. Tanggal 5 sorry, keluar yang banyak. Wah ini bingung biasanya. Haidnya sejak kapan? Sejak yang tanggal 1 apa yang sejak tanggal 5? Mesti bingung. Apalagi kalau bulan puasa. Nih ibu-ibu, bentar lagi kita akan ini sudah mulai sering-sering orang puasa, Rajab. Banyak yang puasa sunnah. Sya'ban, nanti ada puasa juga nisfu Sya'ban. Kemudian lanjut Ramadan. Ini biasanya paling galau kalau pas waktunya puasa. Tanggal 1 keluar sedikit, dikiranya haid ternyata berhenti. Sudah kadung puasa tanggal 2, 3, 4, 5 puasa dia. Malam hari tanggal 5 keluar darah banyak. Mestinya hukumnya darah yang di tanggal 5 adalah haid. Karena ini masih dalam lingkup 15 hari. Jadi hukumnya di tanggal 5 haid. Tapi yang bikin bingung biasanya haidnya ini ngitungnya sejak tanggal 5 apa sejak tanggal 1. Maka yang benar ngitung haidnya adalah sejak tanggal 1. Sejak tanggal 1 ibu. Jadi tanggal 1 itu hukumnya sudah darah haid. Tanggal 5 juga darah haid. Dampaknya adalah ibu-ibu, syarat yang ketiga, haid itu maksimalnya adalah 15 hari. Jadi kita ngitung maksimal haid 15 hari itu bukan dari tanggal 5, tetapi dari tanggal 1. Ini bedanya. Kalau misal ibu-ibu ngitungnya dari tanggal 5, berarti lumayan kan? Itu nanti 15 hari kemudian tanggal 20 kan? Kira-kira tanggal 20, 15 harinya. Tapi kalau ngitungnya tanggal 1, berarti kan 15 harinya genapnya tanggal 15 selesai, tanggal 16 genap itu. Tanggal 16 genap 15 hari. Kan beda hitungannya. Kalau misal kita ngitungnya salah, bisa juga fatal nanti hukumnya. Sehingga ibu-ibu, kalau misal keluar darah seperti ini,
yang baru keluar darah yang banyak, ngitungnya haidnya sejak darah yang sedikit. Walaupun toh sedikit, tapi tetap keikut hukum haid. Tenang ibu-ibu. Kalau misal di bulan puasa ibu-ibu mengalami demikian, saya nanya nih ibu-ibu, contohnya, tadi kan orangnya keluar darah tanggal 1 ya. Itu tanggal 1 keluar darahnya di jam 1 siang ibu-ibu. Berarti kalau misal dia puasa, kira-kira puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Tanggal 1 Ramadan, terus tiba-tiba jam 1 siang keluar darah walaupun cuma seret, tapi hukumnya haid. Kira-kira puasa di tanggal 1 hukumnya sah atau tidak? Nah, tidak. 2, 3, 4, 5 puasa lagi karena darahnya ternyata cuma keluar sedikit tadi tanggal 1 ya. 2, 3, 4, 5 puasa lagi udah. 5 malam pas terawih, mau terawih ke kamar mandi keluar darah banyak sore. Hukumnya apa ibu-ibu darahnya? Hai, tadi kita bahas ya. Ini darah keluar dari mulai tanggal 5 keluar. 5, 6, 7, 8 berhenti darahnya. 5, 6, 7, 8 1 keluar, berhenti 2, 3, 4, 5 malam keluar lagi. 6, 7, 8 berhenti. Tanggal jam 1 siang berhenti darahnya. Mandi dia turun dia mandi. Berarti ibu-ibu, haidnya kita ngitungnya dari tanggal 1 atau tanggal 5? 1. Kalau tanggal 1 berarti haidnya berapa hari? Kalau keluarnya tanggal 1, ngitung seharinya itu kita ngitungnya di tanggal 2. Genap 24 jam baru kita hitung sehari. Jadi sisa tanggal 1 keluar darah di jam 1 siang. Tadi kan keluar darahnya di jam 1 Ramadan, jam 1 siang. Berarti ngitung seharinya ada di tanggal 2 juga jam 1 siang. Oh, berarti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia haid selama 7 hari. Haidnya selama 7 hari karena ngitungnya haidnya dari tanggal 1. Tapi dia udah kandung puasa. Tanggal 2, 3, 4, 5 itu udah kandung puasa. Kira-kira ibu-ibu puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Ragu-ragu. Separuhnya bilang sah. Sayang soalnya udah kandung puasa. Masa bisa sih? Yang satu bilangnya tidak, soalnya tadi hitungnya haidnya dari tanggal 1. Masa dihitung haid tapi sah puasanya? Iya. Semua jawabannya benar ibu. Kok bisa benar? Di sini ulama khilaf ibu. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan masa berhenti di antara 2 darah haid itu nanti ke hukum haid. Itu pendapat yang kuat. Jadi dia tanggal 1 keluar darah, hukumnya haid. Tanggal 5 keluar darah banyak, hukumnya juga haid. Dari tanggal 1 ke tanggal 5 nggak keluar darah juga keikut hukum haid. Ini pendapat yang paling kuat. Kalau hukumnya menjadi haid berarti puasanya sah atau tidak? Tidak. Walaupun dia sudah puasa juga wajib tetap untuk diulang lagi, dipotong lagi. Ini pendapat yang paling kuat. Namanya qaul as-sahbi. Tapi gak usah dihafalin, gak apa-apa. Daripada bingung dan aduh qaulnya apa tadi? Gak usah dihafalin. Yang penting tahu pendapat yang paling kuat itu haid. Jadi walaupun udah keluar darah karena diapit oleh 2 darah haid, hukumnya ikut haid, begitu. Soalnya diapit oleh 2 darah haid. Tapi ada pendapat yang kedua ibu-ibu. Pendapat yang lebih
lebih lemah. Walaupun lebih lemah boleh kita amalkan. Yang tanggal 1 darah keluar, hukumnya jelas haid. Yang tanggal 5 sampai tanggal 8 juga hukumnya jelas haid. Tetapi masa berhenti di antara keduanya dihukumi suci. Enak kalau misal bulan puasa. Udah puasa tetap bisa dihukumi sah. Yang sah itu cuma tanggal 2, 3, 4, 5. Dimana ketika dia puasa ini full darahnya gak keluar. Kalau tanggal 1 dia walaupun awalnya puasa tapi kan di tengah-tengah darah keluar dan darahnya dihukumi haid. Jadi kita nggak bisa menghukumi tanggal 1 ini nanti bisa nggak bisa ibu-ibu. Bisa dipaham? Jadi kalau semisal ibu-ibu pas bulan Ramadan kok kebetulan mengalami yang demikian, tengah-tengah udah kadung puasa ternyata besoknya keluar haid lagi. Udah 2 hari puasa, udah 3 hari puasa, besok disambangin. Paham nih, disambangin, dijenguk, setelah dijenguk malah keluar banyak darahnya. Ini yang jomblo ya gak paham insyaallah. Tapi kayaknya di sini tidak jomblo yang banyak, menambah malah yang banyak. Setelah dijenguk malah banyak keluar darah, udah kadung puasa 3 hari. Maka ibu-ibu kalau mau ikut qaul yang kuat berarti puasa yang 3 hari misal sudah dilakukan ini nanti jadi tidak sah, jadi harus ikut diganti lagi nanti. Tapi kalau kita mau ikut qaul yang kedua, hukumnya yang 3 hari ini tetap dihukumi sah. Bisa dipahami ibu-ibu? Nah ini kalau misal keluar darah terputus-putus, ini sering banget juga begini seringnya nih. Kadang-kadang begini. Tadi kan keluarnya di awal yang dikit ya. Yang sering itu keluarnya awalnya beres, banter, lancar 7 hari. Terus berhenti suci mandi. Setelah mandi, kemudian besoknya udah puasa, udah sholat, sudah segala ibadah sudah dia lakukan seperti orang suci pada umumnya. 3 hari kemudian keluar cuma sesret gitu doang. Seret tapi warnanya merah, seret tapi warnanya coklat. Ini hukumnya seret coklat, seret merah, haid atau tidak ibu-ibu? Haid, karena masih dalam lingkup 15 hari. Udah pinter ibu-ibu di sini. Muslimatnya hebat berarti, tepuk tangan dulu muslimat. Walaupun cuma seret haid hukumnya, walaupun kepisah, kalau dalam lingkup 15 hari hukumnya tetap haid. Karena di awal sudah diawali 7 hari sudah haid, begitu. Nah kalau begini haid tengah-tengahnya suci, hukumnya sama, kita kembalikan kepada 2 qaul yang tadi. Kalau menurut qaul yang kuat berarti 3 hari itu hukumnya ikut haid. Kalau menurut qaul yang kedua yang lebih lemah berarti hukumnya 3 hari adalah suci. Tapi menghukumi darah yang kedua ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Semua mengatakan ini haid. Untuk darah yang kedua ini semua mengatakan ini haid. Yang berbeda itu yang tengah-tengahnya. Ketika tidak keluar darah itu baru ada pendapat 2. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan tidak haid, suci. Karena kan dia tidak keluar darah. Dahulu ulama yang mengatakan tidak haid, ya kalau semisal keluar darah dihukumi haid, kalau tidak keluar darah, ya pantasnya tidak dihukumi haid, hukumnya suci. Begitu. Makanya ada pendapat ulama yang mengatakan suci karena tidak keluar darah. Tapi kalau darah sudah keluar selama dalam lingkup 15 hari, jelas hukumnya pasti haid lagi. Kalau haid lagi walaupun keluarnya cuma sedikit ibu-ibu, setelah itu
itu suci, berhenti lagi darahnya, berarti wajib untuk mandi besar lagi. Ini dia, mandi besar lagi. Kan seringkali demikian. Contohnya, setelah kemudian dijemur, keluar lagi tuh sedikit, keluar lagi sedikit, hanya mungkin setengah hari. Setelah setengah hari, berarti saya harus mandi lagi apa enggak? Ya jelas harus mandi lagi karena darahnya dihukumi haid lagi. Jadi ibu untuk tahu saya harus mandi lagi atau tidak, diteliti dulu. Ini darah yang saya keluarkan haid atau tidak. Kalau darah yang dikeluarkan haid namanya, berarti kalau pas berhenti kita wajib mandi. Kalau yang dikeluarkan darahnya namanya istihadah. Darahnya yang dikeluarkan kita tahu namanya istihadah. Kalau istihadah itu sama seperti orang suci. Walaupun kita keluar darah, tapi kalau darahnya hukumnya istihadah, namanya sama seperti orang suci. Kalau orang suci itu berarti kalau darahnya berhenti tidak perlu mandi. Walaupun habis keluar darah tidak perlu mandi. Seperti itu. Jadi semisal ibu-ibu keluar darah cuma sedikit, cuma sejam setiap hari, sejam, hari ini keluar, besok keluar, besoknya lagi keluar, sampai 15 hari keluar demikian. Kira-kira saya tanya, setiap darah berhenti wajibkah dia mandi? Wajib tidak mandi setiap darah berhenti? Hukumnya darahnya haid atau tidak? Keluar sedikit, sejam hari ini, terus darahnya berhenti. Awalnya ngiranya haid, tapi ketika berhenti darahnya baru sejam dihitung. Jadi haid atau tidak? 1 jam ini hukumnya haid atau istihadah ibu-ibu? 1 jam sudah memenuhi syarat haid atau belum? Belum. Jadi hukumnya masih istihadah. Kalau hukumnya masih istihadah berarti wajib mandi atau tidak? Tidak. Hari pertama keluar darah cuma sejam berarti tidak wajib mandi. Walaupun awalnya dia kiranya haid. Hari kedua keluar darah lagi, pasti nyangkanya haid lagi. Oh saya melanjutin yang kemarin nih artinya nih. Oh berarti saya mulai haid lagi. Keluar darah juga cuma 1 jam. Mandi atau tidak ibu-ibu? Tidak, karena kalau di total darahnya baru 2 jam. Dari yang pertama baru 2 jam. Belum memenuhi syarat haid, masih istihadah lagi. Ternyata hari ketiga keluar darah lagi, nyangkanya pertama pasti saya ini haid, melanjutin yang kemarin 2 hari. Bisa jadi ini darah tuh keluar terus sampai nanti jadi 24. Dia tidak boleh sholat ibu, karena ada kemungkinan darahnya haid. Ternyata setelah ditungguin darah yang keluar lagi cuma 1 jam. Wajib mandi atau tidak ibu-ibu? Tidak, karena di total darahnya hanya masih 3 jam. Begitu seterusnya sampai hari ke-15. Setelah hari ke-15 darahnya betul-betul berhenti. Sama, setiap harinya keluar hanya 1 jam. Pertanyaan saya, di hari ke-15 wajib mandi atau tidak ibu-ibu? Tidak, karena totalnya semuanya masih 15 jam, belum memenuhi syarat haid. Jadi intinya dari awal sampai akhir darahnya semua hukumnya adalah istihadah. Dia tidak ada kewajiban mandi besar karena darahnya hukumnya adalah istihadah. Orang istihadah itu ibu-ibu sama seperti orang suci. Sama seperti orang suci dalam segala halnya. Dia boleh sholat wajib, bahkan dia wajib puasa dan sah puasanya. Ini nanti kalau mau bulan Ramadan bentar lagi banyak simpang siur biasanya. Orang istihadah itu lagi puasa enggak? Biasanya simpang siur. Kalau udah puasa wajib untuk diulang lagi enggak puasanya?
kan puasanya pas keluar darah gitu. Biasanya kalau pas bulan puasa banyak pertanyaan begini, ibu-ibu, kalau hukumnya sama seperti orang yang suci, berarti puasa hukumnya wajib. Kalau wajib berarti hukumnya sah. Kalau sah berarti tidak perlu diulang lagi, tidak perlu dikodok lagi. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau semisal bulan puasa mengalami istiadah, tidak usah bingung, karena kita tetap bisa puasa. Puasanya tetap hukumnya sah, tidak perlu untuk kita ulang lagi. Seperti itu. Nah, istiadah ini kemudian dihukumi bagaimana bedanya sama orang yang suci biasa. Kalau dalam hal ibadahnya tidak ada bedanya, bahkan dia halal. Andaikan berhubungan dengan suaminya halal, karena dia dihukumi orang yang suci. Hanya nanti mungkin bedanya dalam segi bersucinya. Kalau orang biasa tidak istihadah, dia kalau wudhu tinggal wudhu. Kapanpun dia mau wudhu hukumnya sah buat sholat. Mau dipakai untuk sholat fardu berapapun juga boleh. Kalau dia tidak istihadah. Tapi kalau orang istihadah ada prosedurnya yang harus dia lakukan. Karena kenapa? Karena istihadah itu orang spesial ibu. Spesial kenapa kok spesial? Darahnya keluar terus menerus, hadatnya keluar terus menerus. Jadi dia ini tidak punya waktu sholat sama waktu wudhu tanpa hadat. Karena spesial maka ada caranya sendiri. Insya Allah nanti kita akan bahas di akhir, insya Allah, bagaimana cara orang yang istihadah untuk sholat. Sekarang kita bahas lanjutannya dulu. Syarat haid yang nomor 3, yang nomor 4 belum kita bahas tadi. Darah keluar setelah masa suci 15 hari. Darah keluar setelah masa suci 15 hari. Ibu-ibu, saya rasa di sini sudah banyak yang paham, karena ini materi dasar yang sudah kita biasa pelajari di jenjang pendidikan manapun. Namun yang perlu untuk kita tekankan cara hitung suci, ibu. Biasanya nih yang bikin bingung, tapi nggak pas kita dulu sampai nanti kita habis, kita udah habisnya aja. Biasanya nih ibu, kita perlu tahu cara hitung sucinya nih. Kita kan paham, orang itu kalau head sekarang head, ini kalau mau head lagi boleh dihukumi head lagi. Syaratnya adalah minimal berhentinya itu harus ada 15 hari untuk kemudian darah selanjutnya bisa dihukumin haid. Jadi syaratnya antara haid pertama dengan haid selanjutnya dipisah dengan masa berhenti minimal 15 hari. Cara ngitungnya gimana? Ngitungnya caranya ibu-ibu, pertama kita perlu tahu cara mengetahui berhentinya darah. Ini penting. Cara mengetahui berhentinya darah. Seringkali orang itu ngecek darah ini saya masih keluar atau tidak cuma lihat pembalut. Ini salah ibu-ibu. Cara tahu darah ini berhenti atau tidak menggunakan kapas atau semacamnya yang warnanya putih. Boleh kapas, boleh kain putih, boleh tisu juga boleh, tapi tisu itu tidak terlalu bisa menangkap warna ibu. Jadi saya sarankan tetap menggunakan kapas atau kain. Kalau tidak ada kapas, lebih baik menggunakan kain putih. Seperti itu. Jangan hanya pakai tangan. Karena tangan ini kan warnanya coklat, bahkan kalau ada yang merah ya, dia tidak akan bisa menangkap warna cairannya apa yang sedang keluar. Bening, kelihatannya bening kok, berarti sudah suci. Ternyata kalau di kapas warnanya masih coklat. Tapi karena coklatnya bening, akhirnya kalau di tangan kita gak kelihatan coklatnya karena warnanya bening.
Begitu, jadi harus menggunakan yang dasarnya putih supaya kelihatan ini cairannya apa. Kalau ibu-ibu coba lihat ini di slide selanjutnya ada warna-warna darah. Nah ini darah itu warnanya ada 5 ibu-ibu. Ada merah, hitam, coklat, kuning, keruh. Hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Warna hitam, warna merah, warna coklat itu pasti warna darah. Pasti warna darah. Ulama sepakat semuanya mengatakan hitam, merah, coklat itu warna darah. Namun untuk warna yang kuning dan warna yang keruh, ini ulama khilaf ibu. Khilaf itu beda. Ada yang satu ulama dawuh sebagiannya yang kuat mengatakan kuning dan keruh itu masih warna darah. Tendensinya menggunakan hadis juga ada ibu dari Sayyidah Aisyah. Ada yang mengatakan kuning dan keruh ini sudah bukan lagi warna darah, sehingga andaikan keluar kuning dan keruh, hukumnya dia sudah suci. Nah, di sini mulai kita bedakan. Gimana cara tahu kita sudah benar tidaknya? Dengan menggunakan kapas tadi kita colekkan, kita cek ke kemaluan bagian dalam. Mohon maaf ibu-ibu, harus bagian dalam, tidak hanya sekedar bagian luar. Kalau bagian luar itu kita sering gunakan untuk pipis ya, terus kena air, udah bersih. Padahal kalau kita cek bagian agak ke dalam sedikit, ketahuan masih ada cairan atau tidak, ketahuan betul-betul suci atau tidak. Caranya begini ibu, kapas kita tekan ke, mohon maaf, alat kewanitaan ditekan sedikit ke dalam, ditahan beberapa detik, mungkin dihitung lah 1, 2, 3, 4, 5 detik, terus dikeluarkan. Dengan cara ini biasanya akurat. Kalau memang masih ada cairan yang keluar, biasanya nempel di kapasnya. Oh masih ada coklat, masih ada merah bahkan. Kalau teksturnya kental itu biasanya tidak keluar di dalam dia. Atau ada cairan kuning keruh, keluar dia. Kalau misal ibu-ibu lihat cairannya yang keluar putih, cairannya yang keluar bening, atau tidak ada yang keluar sama sekali, maka jelas sepakat ulama semuanya hukumnya adalah suci. Darahnya sudah berhenti. Tapi kalau ternyata yang keluar cairannya kuning, cairannya keruh, biasanya galau. Misalnya sudah suci atau belum? Soalnya saya ini setiap hari keputihannya warnanya begini. Biasanya belum. Ya tinggal tadi ibu-ibu mau ikut pendapat yang mana. Kalau ikut pendapat yang kuat berarti belum suci. Karena cairan kuning dan keruh menurut pendapat yang kuat itu hukumnya masih warna darah. Tapi kalau ibu-ibu mau ikut yang mengatakan cairan kuning dan keruh bukan warna darah, berarti hukumnya sudah suci, tinggal pilih. Itulah mengapa ulama itu kalau berbeda pendapat justru kita umat yang diuntungkan. Kita enak, tinggal pilih yang mana. Kita tinggal pilih. Ibu mau ikut yang mana? Mau ikut yang keruh, kuning dihukumi suci, berarti saatnya untuk mandi besar. Kalau mau ikut yang sucinya harus benar-benar bersih nih. Kalau masih kuning dan keruh belum suci, berarti harus ditunggu. Dia masih terhukum haid. Sampai kapan? Sampai darahnya betul-betul bersih. Bisa dipahami ibu? Nah, ini cara kita tahu cairannya sudah berhenti atau belum. Ketika cairan ini sudah kita hukumi berhenti, misal kita ngeceknya nih ibu, misal nih sebenarnya begini ibu, perempuan itu kan kalau dia haid biasanya sudah bisa kerasa. Saya ini kalau sudah keluar begini biasanya nih sucinya kapan sudah tahu biasanya, makrifat biasanya. Contoh nih, oh sudah keluar darah coklat, aku
biasanya kalau udah coklat paling 2 hari suci. Ini badan. Begini biasanya. Atau sudah keluar udah kayak keputihan dan warnanya coklat. Ini paling sore berhenti badannya. Biasanya begitu. Padahal yang gak ma'rifat billah padahal. Tapi bisa mengandaikan soalnya sudah punya kebiasaan seperti itu. Nah ibu-ibu kalau sudah mendekati masa-masa darah berhenti, ini kita wajib hukumnya ngecek setiap akhir waktu sholat. Jadi kita kalau memang ada dugaan darah ini mau berhenti, hukumnya wajib untuk ngecek. Dianjurkan ngeceknya setiap akhir waktu sholat. Kalau ada dugaan nih, kayaknya zuhur berhenti kayaknya. Ada dugaan ya berarti darahnya mau berhenti. Zuhur dia wajib untuk ngecek, memastikan betul-betul berhenti atau masih keluar. Kadang kan kita bingung. Saya itu kalau mau darah suci, kalau mau sucian tuh ceknya kapan aja sih sebenarnya? Kan demikian biasanya. Wajibnya itu kalau kita punya dugaan darah ini berhenti, maka baru wajib. Kalau tidak ada dugaan darah ini mau berhenti, tidak wajib ngecek. Contoh, ibu-ibu jelas masih kerasa keluar darah, ya udah nggak perlu cek. Wong jelas masih keluar darah. Ibu-ibu keluarnya darahnya udah warnanya coklat, tapi kalau coklat ini saya nggak mungkin berhenti dalam waktu dekat. Ya nggak perlu ngecek, nggak perlu sering-sering ngecek. Ngecek itu wajib kalau semisal ada dugaan darahnya berhenti, baru kita wajib ngecek. Sehingga ketika semisal nih headnya udah 7 hari, biasanya 7 hari suci, maka ya berarti mendekati hari-hari sucinya wajib ngecek. Dan dianjurkan ngeceknya itu di akhir waktu sholat. Akhir zuhur ngecek, oh masih keluar. Nanti akhir asar ngecek, oh ternyata berhenti. Berarti saya hukumnya adalah suci. Hitung sucinya sejak asar. Kadang orang itu ibu-ibu ngecek suci jam 4, tapi dia bisa mandinya baru jam setengah 6, mepet maghrib. Ya, atau kan masih kerja kadang-kadang ya, jam 4 kebetulan di kantor atau semisal di pasar atau semisal di sawah, ke kamar mandi terus tahu oh saya suci jam 4. Tapi kan gak mungkin mandi di sawah, kan gak mungkin mandi di kantor jam 4. Mesti mandinya nunggu sampai rumah baru jam setengah 6. Boleh nggak sih sebenarnya mandinya ditunda-tunda? Boleh saja. Yang penting dia tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Dia kan tahunya sucinya asar ya ibu, jam 4 kan sudah asar ya. Berarti wajib sholat asar. Kalau wajib sholat asar berarti dia boleh mengakhirkan ini mandinya. Yang penting bisa sholat asar di dalam waktu, boleh diakhirkan. Suci jam 7 pagi, nggak pengen langsung mandi, aku nanti aja mandinya kalau mau sholat zuhur. Boleh nggak sih? Boleh, silahkan. Tapi penghitungan sucinya sejak jam 7 pagi. Walaupun mandinya ketika mau sholat zuhur silahkan, tapi penghitungan sucinya sejak jam 7 pagi. Sama, tadi suci jam 4, mandinya pengennya jam setengah 6, berarti ngitung sucinya mulai jam 4. Walaupun toh dia mandinya dari jam setengah 6. Bisa dipahami ibu? Cuman kalau semisal ibu-ibu nih haid suci gak pengen langsung mandi, ada 2 kesunahan yang harus dilakukan. Yang pertama, disucikan dulu, dibersihkan dulu. Jadi cebok pertama. Kedua, wudhunya gimana? Wudhu biasa. Boleh ibu nawaitu wudhu sunnatan lillahi ta'ala, boleh. Nawaitu wudhu lillahi ta'ala juga boleh. Ini sunnah.
Kalau misal darahnya berhenti tapi tidak bikin langsung mandi. Baru setelah ini dilakukan dua-duanya, silakan lanjutkan aktivitas. Silakan. Nih, kalau saya wudhu nggak bisa, saya kerja soalnya. Kita coba baca perempuan secara umum, karena kan tidak semua perempuan itu bisa make up kapanpun. Ada perempuan itu yang kerjanya harus bermake up. Ternyata tahu saya jam 9 masih dalam keadaan bermake up. Misal kerjanya di kantor, misal atau kerjanya di bank dan sebagainya, itu make up nih. Ini kalau saya wudhuin, hapus nih. Wah, ini. Kalau saya wudhuin, hapus make up lagi repot. Maka yang penting jangan sampai ninggalin istinja. Jangan sampai ninggalin istinja. Jadi kalau misal suci, tahu suci, tapi belum bisa wudhu, nggak apa-apa. Yang penting istinja dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian lanjut beraktivitas. Bisa dipahami Ibu? Ngitungnya sejak suci. Sejak benar-benar suci tadi sudah mulai dihitung 15 hari itu sudah mulai berhitung. Sudah mulai jalan hitungannya. Jadi bisa begini. Suci tadi jam 9 selesai. Tanggal 1 Ramadan suci jam 9 pagi misal. Oh berarti genap 15 harinya ada di tanggal 16 jam 9 pagi. Kok tanggal 16 zuhur darah itu sudah keluar lagi. Hukumnya apa Ibu? Haid atau istihadah? Haid atau istihadah? Sewa, ini kayaknya masih lobby kemana-mana ini salah. Tanggal 1 Ramadan dia suci dari haid jam 9 pagi. Minimal suci yang memisahkan antara dua haid itu berapa hari? 15. Jam 9 suci tanggal 1 sampai tanggal 16. Sampai tanggal 16. Sudah ada 15 hari atau belum Ibu? Sudah. Hitungnya gimana? Satu ini jangan langsung dihitung satu Ibu. Kalau sucinya tanggal 1, hitung satu harinya berarti tanggal 2. Oh, satu harinya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti genap 15 hari dia suci itu di tanggal 16 Ramadan juga pada jam 9 pagi. Loh, zuhur darahnya keluar. Haid atau istihadah? Haid atau istihadah? Sucinya sudah 15 atau belum? Sudah. Berarti yang di zuhur keluar darah tadi itu haid atau istihadah? Kok masih istihadah? Sucinya sudah 15 atau belum? Sudah. Berarti sudah sesuai dengan syarat kan? Berarti kalau misal zuhurnya keluar darahnya hukumnya haid atau istihadah? Haid Ibu, bukan istihadah. Kan sucinya sudah 15 hari. Jadi yang penting sudah suci 15 hari. Walaupun 15 hari pas, kok sudah keluar lagi, ya sudah hukumnya haid darahnya. 15 hari lebih tadi ya, 15 hari lebih 3 jam, ya hukumnya sudah haid. Yang penting yang memisahkan antara dua haid itu sucinya harus ada 15 hari. Sekarang coba Ibu, andaikan darah itu keluarnya di tanggal 16, tapi darah itu keluarnya di tanggal 15. Jadi dia sucinya tanggal 1, di tanggal 15 ini darah
subuh 15 dia mau sholat subuh, ternyata dilihat dicek darahnya sudah keluar lagi. Darah yang keluar hukumnya haid atau istihadah, ibu? Haid atau istihadah? Istihadah, jelas istihadah. Kenapa kok istihadah? Karena sucinya belum ada 15 hari. Sampai kapan istihadahnya, ibu-ibu? Sampai tanggal 16 jam 9. Sampai jam 9. Kenapa kok sampai jam 9? Karena dulu dia sucinya juga jam 9. Jadi harus kita gunakan dulu sucinya 15 hari. Nanti baru setelah jam 9 darahnya dihubungin haid. Bisa dipahami dulu? Tadi dia tanggal 15 sudah keluar darah subuh, hukumnya masih istihadah. Jadi kira-kira itu tanggal 15 Ramadan puasa atau tidak, ibu? Puasa atau tidak? Keluar darah puasa? Puasa, karena darahnya hukumnya adalah istihadah. Nah, ibu sudah mulai nyambung, bisa jadi cara kemana-mana. Tandanya apa? Tanggal 16-nya kalau semisal dia keluar darah terus berarti tidak perlu puasa. Awalnya puasa karena masih istihadah. Dia juga tidak ngerti kalau nanti darahnya bakal keluar lagi terus sampai jadi haid atau tidak. Jadi tanggal 16 itu dia wajib puasa dulu, ibu. Ini kita bayangin, soalnya kan sebentar lagi puasa. Sering orang begini, dia kan tahu nih, nanti saya jam 9 sudah mulai haid, tanggal 16. Tanggal 15 jelas dia puasa karena darahnya istihadah. Yang di tanggal 15 sahur dia, subuh masih sholat, ya kan masih istihadah dia darahnya, suci, dia masih suci. Tapi dia kan mengira saya ini darahnya nanti jam 9 hukumnya haid. Mesti ada kepikiran, emangnya puasa apa enggak? Mesti kepikiran begini, mesti ada begini. Saya puasa apa enggak ya? Nanti kan saya jam 9 sudah haid. Apa enggak usah puasa aja? Mesti kan ada pikiran begitu ya. Yang benar, langkahnya adalah tetap berpuasa. Kenapa kok tetap berpuasa? Karena belum tentu darahnya itu nyampe jam 9. Ya kalau sampai jam 9. Kalau jam 8 darahnya berarti dia suci dari istihadahnya, dia sudah bersih. Dia wajib untuk puasa. Dan dilanjutkan puasa hukumnya sah, gak jadi haid karena gak nyampe jam 9 darahnya. Kalau jam 9 keluar, lanjut sampai jam 10, haid lah dia. Tapi berhubung jam 9 belum, jam 9 darahnya sudah berhenti, tidak jadi haid. Bisa dipahami dulu? Nah, ini dia. Kalau sisa darah itu keluar, belum sampai 15 hari sudah keluar. Nah, ini kira-kira sudah mulai ajar ke sini paham? Kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas sesuai banyak ibu-ibu, tapi saya tidak pakai materi itu karena kalau sesuai dengan materi itu nanti kita tidak akan dapat sebanyak tadi pembahasannya. Coba kita lanjutkan terus. Jadi kita sebelumnya itu gambar kadang itu darah ada yang begitu ibu-ibu. Itu darah nyun sewu. Kalau yang seperti yang kita hidupkan warnanya kuning ya, yang kanan sendiri warnanya kuning. Itu kalau hitam kadang-kadang tidak kelihatan kuning. Kadang warna darah coklat. Itu kalau coklatnya kuning, itu di tangan kita. Kalau kita nggak pakai kapas, nggak pakai tisu, itu nggak kelihatan warnanya. Kelihatannya benih kok saya suci. Tapi ternyata masih nyampe di kapas warnanya masih coklat. Jadi jangan sampai cuma pakai tangan ya. Kalau masuk darah itu warnanya apa yang keluar? Harus pakai warna yang dasarnya putih gitu.
Lanjut lagi. Kita lanjut coba terus. Sudah kita bahas tadi. Sudah kita bahas juga. Sudah kita bahas tadi. Sudah kita bahas tadi. Sudah kita bahas tadi. Terus. 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 Sudah kita bahas tadi. Ini nanti aja kita bahas. Kita membahas istihadah. Sebelum kita bahas hal yang diharapkan. Istihadah dulu. Nah ini ibu. Sebelumnya. Coba saya tanya sebelum ini dulu. Ibu bapak perempuan mengeluarkan darah selama 20 hari. Berapa hari haidnya? Berapa hari istihadahnya? 5, gitu ya? Enak ya jawabannya, biasanya begitu ya Bu ya? Kalau keluar darah 20 hari, haidnya berapa? 15. Istihadahnya berapa? 5. Simpel banget. Kok begini kamu jawab? Iya, soalnya kan maksimalnya adalah 15. Jadi kita ambil 15-nya buat haid, sisanya kita ambil buat istihadah. Kira-kira pemahamannya benar atau kurang benar? Benar atau kurang benar? Kurang benar. Yang benar gimana? Ibu sebenarnya yang benar itu tidak bisa kita mutlakkan, tidak bisa kita patok. Kalau ibu tadi kan jawabnya dari orangnya. Siapapun yang mengalami, kalau dia keluar darah 20 hari, langsung dihukumi. Oh berarti kamu ini 15 harinya haid. Yang 5 hari hukumnya istihadah. Gak dilihat orangnya ya. Setiap orang, siapapun yang mengalami, jawabannya akan sama. Ya kan? Yang benar ibu-ibu, orang itu kalau keluar darah melebihi 15 hari, berarti dia tidak memenuhi syarat haid. Begitu ya? Syarat haid darah yang keluar maksimal 15 hari. Kalau tidak sesuai dengan syarat haid, dia mengeluarkan darah melebihi 15 hari, berarti dia tergolong orang yang istihadah. Di dalam kitabnya ibu-ibu, kalau orang itu keluar darahnya melebihi 15 hari, nih orang ini tidak bisa langsung kita patok, kamu hukumnya ini sekian, istihadah sekian, tidak bisa. Kita harus melihat secara individunya. Kamu ini berapa terakhir haidnya? Kamu berapa terakhir sucinya? Setiap orang jawabannya akan berbeda-beda. Coba kita lanjutkan. Kita lanjutkan, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya ibu-ibu, kalau dalam kitab itu banyak perinciannya, tapi ribet kalau kita jelasin satu nanti malah nggak paham. Kita ambil satu pembahasan yang paling sering dialami. Semuanya paling banyak di sini sudah haid, ya. Sudah punya namanya. Saya ini terakhir berapa sudah tahu. Saya terakhir suci berapa sudah tahu. Nah, yang kita pakai dia yang sudah pernah haid dan juga suci. Saya tanya ibu di sini, kalau haid darah keluarnya satu macam warna atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Ada merah, hitam, coklat, kuning, biru, semuanya keluar berarti ya? Saya tanya lagi, dicatat nggak hitam berapa hari, merah berapa hari? Catat nggak? Enggak, sama. Saya cuma nyatet sama ibu. Saya juga tidak nyatet keluarnya berapa merahnya, keluar berapa hitamnya. Jadi kita ini tergolong orang-orang yang tidak bisa membedakan darah. Bukan karena kita nggak tahu darah yang keluar itu ada merah, ada hitam, tahu. Tapi kita tidak nyatet karena tidak terlatih nyatet begitu. Gak masalah.
Tidak dosa, tidak dosa, tidak masalah. Cuman karena kita tidak bisa membedakan mana yang kuat, mana yang lemah karena tidak mencatat, hukumnya kalau semisal mengalami istihadah, haidnya disesuaikan dengan haid terakhir, istihadahnya disesuaikan dengan suci terakhir. Kok gitu? Maksudnya gimana? Contoh, tadi keluar darah selama 20 hari. Misal kasus ini terjadi di bulan ini, bulan Januari, bulan Rojab lah, kita pakai Rojabnya. Bulan Rojab keluar darah selama 20 hari. Berarti mau menghitung berapa hari haidnya, lihat dulu bulan sebelumnya Rojab ini apa ibu? Ibu. Sebelum Rojab ini bulannya apa ibu? Desember. Rabiul. Orang lahir. Rabiul orang cuma lahir. Oh, Jumadil. Apa di sini namanya? David. Ada bahasa Lampungnya. Jumadil ada bahasa Lampungnya. Kalau Syakban kan bahasa Jawanya wah. Mati lahir mau kalau bahasa Jawa kan mati lahir kan cuma di lahir. Lah di bulan Jumadil akhir haidnya itu dia 5 hari. Selama 25 hari sisanya suci. Terus barulah dia mengalami keluar darah selama 20 hari tadi. Berarti yang 20 hari itu yang dihukumi haid berapa ibu? Cuma 5, bukan 15. Kok cuma 5? Karena di bulan Jumadil akhirnya haidnya cuma 5 hari. Jadi yang di bulan ini karena dia mengalami istihadah. Orang kalau istihadah itu tidak bisa. Kita mau memastikan haidnya tidak bisa berapa. Akhirnya harus kita sesuaikan dengan bulan kemarin. Oh, bulan kemarin itu haidnya 5. Berarti yang bulan ini kita sesuaikan haidnya juga 5 hari. Bisa dipaham? Yang bulan ini haidnya cuma 5 hari, 15 harinya hukumnya adalah istihadah. Bisa dipahami ibu? Kalau bulan kemarin haidnya 7 hari, berarti yang pas waktunya istihadah yang dihukumi juga cuma 7 hari. Sesuaikan dengan haid yang terakhir berapa. Oh, andaikan dia ini keluar darahnya berbulan-bulan. Misal keluar darah sampai 2 bulan. Karena ternyata dia lagi pakai KB. KB-nya KB IUD. Efek sampingnya keluar darah berbulan-bulan sampai 2 bulan biasanya. Ada yang sampai 3 bulan. Terus gimana? Cara tahu dia kapan haid lagi? Kan haid pertamanya 5 hari. Karena di bulan Jumadil akhir haidnya 5 hari. Sisanya berarti ibu-ibu 5 hari haid selanjutnya sesuaikan istihadahnya sama seperti suci terakhir. Suci terakhirnya 25 hari. Berarti 5 hari hukumnya haid, 25 hari hukumnya istihadah. Setelah 25 hari hukumnya istihadah, mulai haid lagi yang nomor 25 hari. Lanjut lagi istihadah 25 hari. Haid lagi 5 hari. Istihadah lagi 25 hari. Begitu seterusnya. Bisa dipahami ibu-ibu? Gitu. Jadi makanya ibu-ibu kalau misal keluar darah wajib hukumnya untuk nyatet. Saya kapan keluar darah? Saya kapan darahnya berhenti? Kapan lagi darahnya keluar? Kapan lagi darahnya berhenti? Supaya andaikan mengalami tiba-tiba istihadah tahu berapa hari yang dihukumi
berapa hari yang dihukumi istihadah? Saya dipahami ibu. Nah, yang penting tahu nih kerangkanya. Kalau istihadah keluar darah lebih 15 hari, haidnya sesuaikan dengan haid yang terakhir. Istihadahnya sesuaikan dengan suci terakhir. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya terakhir mengenai ini, orang itu kalau semisal saya tanya ibu, saya ini kebiasaan haidnya 7 hari. Saya ternyata di bulan ini sampai 10 hari darah masih keluar. Berarti saya ini darahnya 10 hari ini masih dihukumi haid atau sudah istihadah? Masih dihukumi haid atau sudah istihadah? Saya kan kebiasaannya 7 hari. Saya pancing kali di bulan ini keluar darahnya itu 10. Gak pernahnya 10. Biasanya 7. Di bulan ini 10 keluar darahnya. Haidnya 7 apa 10? 7 apa 10? 7 apa 10? Melebihi 15 hari atau tidak? Tidak. Berarti kalau tidak melebihi 15 hari, 10 hari masa hukumnya tidak haid semua? Yang haid 7 atau 10? 10. Karena darahnya tidak melebihi 15 hari. Paham ya ibu? Pancingannya paham ya? Tadi kita itu ikut ada soalnya darah yang keluar melebihi 15 hari. Kalau ibu-ibu biasanya 7, tiba-tiba sekarang menjadi 11 hari, tiba-tiba sekarang menjadi 15 hari, berarti semuanya hukumnya adalah haid. Karena darahnya tidak melebihi 15 hari. Paham ibu-ibu ya? Jadi kesimpulannya, orang itu kalau semisal dia haidnya 7 hari biasanya, darahnya masih lanjut keluar, tetap tidak boleh mandi karena masih dihukumin haid. Ya, walaupun toh sampai 15, selama belum melebihi 15 hari dia tetap tidak boleh sholat karena masih ada kemungkinan darahnya semuanya nanti hukumnya adalah haid. Paham ibu? Jadi kasusnya orang itu kalau semisal keluar darah semisal 20 hari, pasti dia itu tidak sholat selama 15 hari. Pasti. Kenapa? Karena dia masih ada kemungkinan akhirnya 15 hari. Ternyata setelah darahnya melebihi 15 hari, oh waduh, saya ini berarti istihadah. Haidnya tidak jadi 15, ternyata haidnya cuma 5 hari. Saya waktunya mandi bersih. Haid saya cuma 5 hari, waktunya mandi saya sekarang waktunya sholat. Berarti ibu 15 hari dia tidak sholat, yang dihukumi haid cuma 5. Yang 10 berarti wajib untuk sholatnya. Bisa dipaham? Repot ya ibu-ibu ya. Udah sholat, ternyata istihadah. Udah pada istihadah, ternyata hanya cuma 5. Ternyata wajib qadha sholat selama 10 hari. Udah pada pikirannya banyak ya. Udah pada sholat, ternyata yang cuma 5 hari. Jadi wajib qadha sholat selama 10 hari. Yang penting paham dulu hukumnya ibu. Semoga tidak ada yang mengulangi. Amin. Kok ada yang amin ya? Semoga tidak ada yang mengulangi istihadah. Amin. Ini apa jangan-jangan sebagian saya sudah menembus? Belum ya? Tapi saya lihat kayaknya tidak ada yang menembus ya. Ada yang sudah menembus di sini ibu-ibu?
Iya, kalau saya sudah menopos ilmunya buat anak-anak cucunya bisa. Kira-kira sedih banget ibu-ibu materi istihadah. Ini materi sudah lumayan jauh loh kan. Tadi kemarin saya diminta untuk menyampaikan materi dasar. Ternyata sampai ke sini ibu lumayan loh bisa memahami materi yang saya sampaikan, insya Allah. Kita lanjut bahas mengenai cara sholatnya orang istihadah. Terus kita nggak usah bahas ini terus. Nah itu seperti ini. Nah ini nggak usah baca ibu. Saya kenalin aja langsung. Kalau baca nanti apa? Orang kalau istihadah tadi saya udah bilang di awal. Orang itu kan kalau semisal dia keluar darah terus darahnya hukumnya istihadah, dia kan wajib sholat ibu. Tapi repotnya dia itu kan hadasnya terus. Akhirnya dia itu tidak punya waktu sholat sama waktu yang untuk bersuci tanpa hadas. Dia namanya adalah daimul hadas. Orang yang terus-menerus mengalami hadas. Enggak mesti darah yang keluar. Orang-orang yang daimul hadas itu enggak mesti darah. Kadang-kadang orang itu yang terus keluar putihan sampai gak ada jedanya, gak bisa suci, wudhu, sholat tanpa keputihan itu gak bisa. Andai kan sudah wudhu, keputihannya berhenti, nanti dipakai sholat pasti keluar. Ada orang yang demikian. Misal wudhu, tengah-tengah wudhu keputihannya keluar lagi. Atau katakanlah wudhunya bisa, gak sama keputihan, sholatnya pasti keluar keputihan. Ada orang yang mungkin ada. Jadi hadasnya yang keluar terus, darahnya terus, keputihannya terus, bisa mungkin tipisnya terus, atau bisa jadi juga kentutnya terus. Ada di Jawa namanya kentut-kentutan, di Lampung namanya mewe, sama kentut-kentutan itu dun terus. Jadi dia tidak punya waktu yang cukup untuk sholat dan wudhu tanpa kentut, tanpa darah, tanpa keputihan. Akhirnya dia tergolong daimul hadas. Orang yang hadasnya terus menerus. Orang yang kayak gini, kalau mau wudhunya itu namanya darurat. Kenapa kok darurat? Karena dia mestinya tidak bisa terus menerus hadas, tapi dia wajib sholat. Makanya kalau mau wudhunya itu namanya wudhu darurat. Orang itu kalau wudhu darurat, syarat pertamanya bisa digunakan saat membutuhkan. Sehingga orang itu kalau semisal mengalami hadas yang terus-menerus, baru boleh wudhu kalau sudah masuk waktu sholat. Karena kalau belum masuk waktu sholat, dia belum butuh wudhu. Karena dia belum butuh sholat. Kalau dia sudah masuk waktu sholat, oh saya harus sholat, maka saya baru butuh wudhu. Wudhunya harus ketika sudah masuk waktu sholat. Dan tidak boleh rangkaian yang kita akan terangkan nanti dijeda. Tidak boleh. Pertama yang harus dia lakukan, membersihkan farjinya dari najis. Tadi kan istihadah sama iblis mungkin atau sama minyak, semuanya kan mungkin najis. Ini dibersihkan dulu. Pertama. Kedua, dihentikan atau diminimalisir. Boleh dengan dua cara ibu. Pertama bisa dengan disumbat. Disumbat ini bisa pakai kapas, terus dimasukkan ke maluan bagian dalam. Jadi masukkan silet, gak boleh separuh di luar, separuh di dalam.
harus di dalam semua. Ini lumayan biasanya. Apalagi yang perawan-perawan, saya sarankan yang perawan-perawan yang mending di skip. Nanti kita pakai cara yang kedua. Boleh dilakukan pengobatan ini yang pertama kalau tidak menyakitkan. Yang kedua kalau tidak membahayakan. Yang ketiga kalau tidak dalam keadaan berpuasa. Kalau puasa skip, gak usah pakai sumbatan. Kalau puasa, karena nanti bisa batal puasanya. Terus gimana? Pakai cara yang nomor 2. Cara yang nomor 2, tinggal ganti pembalut. Pembalut bersih. Terus pakai celana dalam yang ketat. Kenapa sih kok harus ketat? Soalnya kita mau minimalisir biar gak kemana-mana darahnya. Kalau longgar, ibu soalnya biasanya celana dalamnya longgar. Pengennya apalagi yang udah berumur 2 tahun. Ini kalau tidak sampai sobek masih dipakai. Betul kan ya? Betul kan? Biasanya kalau ibu begitu. Makanya saya sampaikan kalau mau minimalisir itu harus pakai pembalut bersih sama celana dalamnya harus ketat. Soalnya mau minimalisir. Kalau tidak pakai step ini tidak bisa minimalisir. Sudah ibu ya? Ini sudah dilakukan. Maka yang penting sudah benar caranya. Walaupun nanti darahnya keluar sampai tembus-tembus, misal dimampu itu diampuni, tidak masalah. Yang penting step-stepnya sudah benar. Ibu-ibu kalau susah nih, saya ini mama, tapi kalau mau pakai penyumbatan juga agak ngeri. Boleh nggak langsung pakai pembalut bersih? Boleh, mengikuti Imam Romli. Pendapat Imam Romli itu boleh kita hanya pakai pembalutan aja. Yang penting diingat, pembalut bersih harus disertai dengan celana dalam yang ketat. Kalau mau ikut pendapat Imam Romli. Setelah dibalut nih ibu, baru kemudian wudhu terus-menerus. Jangan lupa niatnya yang awalnya biasanya liraf'il hadatil asghar, itu kan kalau diartikan bahasa Indonesia untuk menghilangkan hadas kecil. Diganti apa? Listibahati sholati fardhun lillahi ta'ala. Angel kalinya. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Saya niat dulu agar boleh melakukan sholat fardu lillahi ta'ala. Bisa diingat ibu? Bahasa Indonesia bisa ingat? Ya, saya niat dulu agar boleh melaksanakan sholat fardu lillahi ta'ala. Wudhu, setelah wudhu baru segera melaksanakan sholat. Satu wudhunya cuma boleh untuk satu ibadah fardu. Boleh banyak ibadah sunnah, yang penting fardunya cuma satu. Jadi kalau ibu bepergian nih, pingin jamak itu kan berarti 2 fardu jadi 1. Maka wudhunya harus 2 kali. Balutnya 1 kali ya apa? Balutnya, wudhunya tetap harus 2 kali. Saran saya, jamaknya jamak takhir supaya longgar. Jamak takhir kan tidak harus mualah ya antara sholat pertama dengan sholat kedua. Jadi kita wudhu lagi, kemudian harus cepat-cepat. Tapi kalau ibu-ibu mau jamak takdim harus diingat, kalau jamak takdim itu ibu sholat pertama dengan sholat kedua itu gak boleh dijeda dengan waktu yang cukup untuk digunakan sholat 2 rakaat seringan kiri. Jadi kalau mau wudhu harus cepat wudhu terus sholat lagi yang kedua, seperti itu. Nah, ini cara sholat dan bersuci bagi mustahadah
selanjutnya kita tanya jawab. Nanti kalau misalnya ada yang kita bahas, kita selipkan di tanya jawab. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa dipahami, bisa bermanfaat, dan bisa mendapatkan. Saya kembalikan kepada Ibu Syekh. Betul, Sila. Untuk mempersingkat waktu, monggo ibu-ibu sudah siap pertanyaan atau belum? Sudah ada yang siap pertanyaan atau belum? Kalau mau dikarangkan dulu silakan. Kalau nggak mau nanya apa ibu-ibu? Kalau mau nanya boleh, kalau mau nanya apa apa? Rugi kalau ibu kalau nggak nanya. Monggo. Oke, Mbak satu, ibu yang belakang satu, ada lagi? Oke, 3 penanya kita tampung dulu ya ini. Monggo. Penanya pertama. Silakan. Kayaknya wajahnya saya nggak asing. Dari Kota Lampung sekarang kami bergabung pondok mahasiswa punya Profesor Dr. Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persuan Binaisam atas waktunya Sumawon Mawiten Sela aku dari tamat ini kasusnya ngeten. Tapi ini ini kasusnya enten tiang itu kembali siang. Bahasa Jawa paham semua? Ini kebanyakan berarti orang Jawa ya? Biasanya kan kalau Lampung pasti dalam kan? Mau lanjut? Jadi kasusnya ini wonten yang itu kembar siam. Nah, si A dan si B. Si A ini tasik uzur haid. Nah, si B ini wonten. Oke, kembar siam wonten. Pertanyaan kula niki pripun nih? Sedangkan si B niki nggih ngapain wudu, nggih salat, nggih napa mawon kados tiang-tiang sing suci. Nah, pertanyaan kula hukum ini pripun nih? Teranten setiap melangkahi wudu, salat mesti bebarengan kalih tiang sing tasih uzur. Ngoten mawon matur suwun. Langsung aja nggak apa-apa. Sudah, tanya dulu. Sudah bisa mengatakan. Bagus banget pertanyaan ini, saya baru pertama kali dengan demikian karena ini kasus asli yang ada ya. Dari nada sing tapi Gambaran panjang tapi ada memang berbeda. Orang kembar siam yang masih belum dipisah. Biasanya kembar siam itu kalau orang memungkinkan untuk operasi pemisahan badan kan dioperasi gitu. Tapi kan kembar siam itu biasanya kelaminnya sama. Ada yang buat? Makanya barangkali kasusnya kelaminnya dua berarti. Iya. Saja kelaminnya 2 gitu ya. Iya. Oh begitu ya. Biasanya kalau yang satu badan itu kan satu, tapi orangnya 2. Itu ya. Biasanya enten sing badane nggih kalih nang kepalane sing gandeng ngoten enten. Oke, badannya 2, orangnya 2. Apa berarti gini kan semua organ ibunya 2 berarti atau begini? Ya. Mau seperti itu menurut saya ya berdua. Berarti maksudnya nggak boleh kita melakukan sholat sampai sholat walaupun tentunya head. Tapi gitu, saya sejujurnya belum pernah betul-betul cari ibaratnya yang sesuai dengan kasus kandungan. Jadi lebih baik saya PR saja. Nanti jawabannya akan saya share secara media sosial barangkali. Minta seibu. Karena jadinya saya mungkin Matiin saya aja ya. belum pernah cari barangnya